Oke, ketemu lagi bersama saya Robin di Education Series ya dari Akum Trader. Trading kelas hari ini adalah The Turtle Traders. Apa itu? Ya, sambil nanti kita lihat ya. Subtitlenya Unveiling the Secret of Their Success. Jadi kita akan buka sukses dari mereka. Yang penting lagi apakah bisa diterapkan di market Indonesia. Nah, itu yang lebih pentingnya. Oke. Wah, ya ini turtle ya. Sebenarnya cerita ini hal ini terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Mr. Richard Dennis ya. Dia di umur 20 atau 25 itu make the first $1 million dari trading. Terus dia ketemu sahabatnya, seorang profesor matematika ya, William Eckhart. Dia ngomong, ah lu jagoan sih gitu ya, sehingga maksudnya trading itu susah gitu ya, nggak bisa diajarkan. Nah mereka akhirnya oke, kita taruhan gitu ya, ya ini sahabat sih, taruhan bahwa trading ini bisa saya ajarkan. Nah mereka oke, deal gitu ya. Terus si Richard Dennis membuka lowongan tuh, siapa mau diajari sebagai trader yang handal gitu ya, dia ngasih. Terus tapi ada syarat-syarat tertentu, misalnya ya nggak butuh, ya ada syaratnya ya. Nah itu seleksi awal aja. Nah dari situ berkumpul lah. Nah mulailah mereka dilatih menjadi trader gitu ya. Makanya namanya turtle ya, pelan-pelan gitu ya. Mungkin ini salah satu yang mengilhami saya untuk membuat project super trader sih ya. Saya percaya juga ini bisa diajarkan, karena ini sejarah sudah mengatakan ini ya, memberikan proof ya bahwa ini bisa diajarkan. Walaupun memang nanti saya cerita lebih dalam ya dalam perjalanannya. Oke, nah teman-teman perhatikan ya, eksperimen ini akhirnya mengatakan bahwa successful trading dapat diajarkan ya. Prosesnya direkrut tadi ya. Nah akhirnya cukup sukses ya. Jadi banyak orang dilihat dari outputnya itu, para pengikut turtle traders ini di kemudian hari menjadi fund besar lah. Nah kalau saya di super trader project ini maunya juga teman-teman yang sudah belajar ya improve tradingnya. Kalau belum ya teman-teman mesti ulang lagi pelajarannya, karena ini sesuatu nanti Anda akan tahu kenapa Anda belum sukses. Udah ikut project dan ilmu yang saya ajarkan banyaknya, pasti ada progres, cuma mungkin masih kebanyakan sih masalah disiplinnya. Oke, kita lihat, kita go deeper di turtle trading ya, a trend following approach. Jadi pendekatannya adalah trend following ya. Di develop oleh Richard Dennis bersama William Eckhart ya tahun 80-an, menggunakan predefined rules to entry exit position sizing. Nah kerennya turtle ini membuat mekanisme trading ya. Nah teman-teman yang pernah belajar IT programming itu ada namanya mata kuliah pemrograman terstruktur. Nah itu kita belajar gimana sih memprogram yang terstruktur. Nah ini trading sama Richard Dennis sama William Eckhart nih dibuat ya, oh gini loh entry-nya gini, exit-nya gini. Jadi ada mekanismenya. Nah kerennya trading rule. Nah ini trading rule-nya apa? Entry ketika breakout ya, exit ketika opposite breakout ya, breakdown. Position sizing gimana, nambah posisi, masuknya berapa tergantung volatility-nya dan lain-lain, itu di define, disebutkan di depan, sehingga trader tinggal eksekusi. Itu aja susah ya. Core tenets-nya apa? Trend is your friend ya, intinya kita harus lihat pada waktu betul-betul uptrend gitu ya. Disiplin is key. Nah saya sebelum ini sudah ngomong bahwa disiplin ini paling penting ya. Sebagus apapun rulesnya, seaman pun kalau nggak disiplin ya susah ya. Risk management is paramount. Jadi tetap control your risk, itu yang akan menyebabkan kita itu enggak rugi banyak ya. Kalau cuan bisa banyak. Nah itu risk management itu very important ya. Next kapan-kapan saya akan mengajarkan risk management. Susah kalau diajarkan online sebenarnya. Oke,
akhirnya itu ya sudah rekrut dan sebagian besar menjadi profitable trader. Kok bisa akhirnya dia membuka fund gede gitu ya. Nah, orang-orang yang jebolan dari turtle traders ini ya. Oke, apa sih rulesnya ya? Volatility base, jadi berdasarkan gerakan harga yang sangat volatile ya. Terus ada teknik pyramiding ya, menambah posisi. Uniknya menambah posisinya kalau di turtle itu bukan pyramiding ke bawah ya, maksudnya kalau turun lagi tambah lagi enggak, ini kalau naik baru boleh tambah ya. Turtle trading exit dan stop ya, tadi sudah. Nah, dia berdasarkan namanya ATR. ATR itu teman-teman kalau sering belajar bersama saya itu ada garis ungu atau merah, itu saya sering ngomongnya ini loh chandelier exit. Nah, itu daerah taking profit dulu ya. Nah, trailing profitnya itu yang ATR berdasarkan, makanya ATR-nya mengikuti tren juga ya. The goal was to maintain equivalent risk per dollar because higher volatility indicates higher risk ya. Jadi harus diversifikasi, terus kalau yang volatile juga masuknya jangan banyak. Sebenarnya prinsip-prinsip yang very common tapi define, didefinisikan ya. Nah, pyramiding tadi saya sudah singgung, hanya menambah yang profit ya. Kalau kita kan sering kali average down, ini modelnya average up ya. Dan hanya dilakukan ketika marketnya itu trending strongly. Jadi saya sering ngomong strong uptrend gitu ya. Nah, itu hanya dilakukan sekian. Kalau enggak ya enggak ya. Oke, exit dan stop. Nah, ini paling entry itu paling lebih gampang lah daripada exitnya. Nah, di project turtle ini ada yang belum sampai setahun sudah dikeluarkan juga ya, karena nggak bisa disiplin di exitnya ya. Oke, jadi nanti akan saya dipakai contoh lebih jelas. Intinya adalah selalu pasang stop loss ya, trailing profit itu loh yang saya ngomong ya. Terus gimana cara tetap pegang posisinya untung sehingga suatu saat akan ngasih profit yang maksimal gitu ya. Oke, apa sih pelajaran utama ya? Satu, trade with an edge ya. Kita trading itu dengan enggak ngawur asal ini kayaknya naik beli, kayak turun jual, tapi dengan apa ya, sistem yang kemarin kita bicara trading sistem ya, pakai fearless. Sekarang kita turtle ya. Sebenarnya fearless tuh nanti saya tunjukkan dia mengaplikasi salah satu yang saya terapkan dari turtle juga ya, walaupun saya modif ya. Nanti saya terangkan modifnya gimana ya. Jadi sistem ini kita trading itu dengan sistem yang kemungkinan ya have a positive expectancy over the long run. Jadi ya sistemnya yang profitable gitu ya. Nah, yang kedua, manage risk, control risk so that you can benefit from the positive expectancy. Jadi tetap ada risk managementnya, tadi udah saya singgung. Konsisten, execute. Saya makanya sering ngomong trade what you see, not what you think or what you feel, apalagi what you feel ya. Nah, terus keep it simple, catch every trend, 2 or 3 trade might account for all your profit. Jadi ya intinya adalah ya simple, breakout beli, breakdown jual ya, itu aja. Logiknya gimana sih ya? Sebenarnya ini untuk mainnya untuk agak panjang ya, jadi bukan ya. Kalau copet nanti kapan-kapan saya ajari pakai turtle untuk copet itu, jadi time frame-nya lebih kecil ya. Nah, jadi kapan taunya tren itu mulai dan sebagainya, nah itu pakai mekanisme ya. Nanti saya terangkan pakai contoh lebih ini ya. Basically-nya adalah breakout strategi ya. Jadi saham yang mau naik itu mesti nge-break sesuatu. Nah, itu turtle ya. Nah, kita ikut gitu ya. Oke. Nah, original turtle-nya itu pakai 20 hari ya.
20 hari period rata-rata ya, nanti saya tunjukkan. Those turtle who follow the rule, the one who survive the market ya, tapi nggak semua yang ngikuti aturan juga survive ya. Banyak yang nggak ikut aturan ya pasti rugi dan dikeluarkan ya. Terus mana yang ikuti rule berhasil lah waktu itu. Nah, si Curtis M. Fate ini membuat percobaan dari data tahun 96 sampai 2006. Strategi turtle ini dengan pakai ATR, pakai chandelier itu per tahunnya 49%, pakai Bollinger dengan prinsip turtle tentu saja ya, yang breakout itu bisa 51, Donchen yang pakai ini bisa 57 ya, pakai MA, pakai simple MA aja bisa 57,8%, triple MA 48 ya. Jadi tapi itu data 10 tahun 96 2006. Recently ada seorang melakukan dengan cara yang sama, ternyata hasilnya jauh lebih jelek dari ini. Kenapa? Nah, karena memang market bukankah history repeat recept, harga ternyata mungkin ya ada sedikit shifting di market ya, jadi makanya harus di adjust supaya tetap stay relevant. Nanti saya kasih tahu gimana adjustmentnya. Salah satunya yang saya adjust turtle itu ya di Fearless itu, sehingga mendapatkan backtest yang luar biasa ya. Anda bisa baca di buku saya Super Trader halaman 170 kalau nggak salah ya. Nah, itu hasil backtestnya. Oke, di buku The Way of the Turtle ini disimpulkan ada 3 ya, bagus ya. Highlight the importance of mechanical trading to remove. Jadi dengan mekanisme ini akan menghilangkan kita dari emotional trading ya. Terus fokus di trend following, suitable untuk beginner ya, yang awal-awal supaya kalau sudah jalan kan otomatis ya. Jadi kita nggak usah terlalu pusing dengan lihat di mau breakout sikat gitu-gitu, sudah biasa. Trading psikologinya apa? Pelajarannya untuk kontrol dan disiplin ya. Memperlakukan kerugian itu lossesnya sebagai biaya untuk doing business ya, bukan kegagalan ya. Terus selalu pentingnya untuk melihat long term perspektif ya, jangka panjang ya. Untuk sukses ada disiplin ya, jelas, simplicity, simple, risk management, dan mechanical system ya, udah jelas rule-nya ya. Oke, nah terus dia ngomong si Richard, pokoknya kalau mau sukses ya harus follow the rule. Kita bisa membuat aturan yang sebagus turtle tapi percuma gitu. Oke, nah ini prinsip trend following ya. Nah, red profit run ya. Jadi entry kalau trend memang bagus, akhirnya profit semakin tinggi. Oke. Pokoknya breakout nambah ya. Ini yang pyramiding yang tadi saya mention ya. Oke. Nah, ini originalnya saya terangkan aja dari contoh ya. Jadi beli ketika breakout EMA 20-nya dari ini saya anggap di middle downtrend-nya breakout beli. Jual ketika breakdown EMA 10 ya, beli, breakdown, jual. Nah, belum beli lagi. Mana? Oh ya sudah beli lagi, masih cuan, kena breakdown lagi ya. Intinya lumayan kalau trennya bagus ya, tapi ketika tren turun Anda tidak usah ikuti, jangan. Nah, ini ketika masuk ini breakout, jual di sini, bagus ya. Ini di saham BCA. Sistem 2 mengajarkan breakoutnya yang ini aja, middle, yang upper downtrend. Nah, seringkali kan saya gini kan. Nah, ini yang atas ya, upper downtrend, break, jual ketika turun di middle downtrendnya, lumayan ya. Nah, breakout lagi turun, ini gagal ya. Breakout lagi turun, gagal. 2 kali ini gagal. Nah, teman-teman, kalau gagal berarti tren mau berubah arah, jual dulu. Breakout ya, ini enggak, ini salah nih ya, belum cut loss ya, masih bagus ya. Jadi bagus sistem 1 atau 2
Ya, karena yang sistem 1 ini lebih agresif lah. Kalau sistem 2 nunggu lebih pasti. Plus minus sih. Kalau yang agresif ya kalau pas cuan ya bisa early trend ya. Nah, oke. Nah, harus diadapt di modern market ya, ini yang saya lakukan ya. Jadi harus disesuaikan. Misalnya sekarang trennya itu enggak gitu, maksudnya untuk itu saya perlu indikator lain gitu ya, jadi supaya nggak kena gocekan gitu-gitu kan, nggak kena whipsaw-nya terlalu sering kayak tadi ya. Nah ini Fearless ini menerapkan sebenarnya ya. Nah, breakout beli ya sampai betul-betul breakdown jual, ini enggak nih. Nah baru jual di sini, jos ya, breakout beli, breakdown jual, beli lagi ya. Ini saham BCA teman-teman, contoh. Nah kalau video ini saya kasih awan-awan gini supaya kalau di atas awan tuh strong uptrend, kalau turun di bawah awan hijau siap-siap ganti downtrend. Nah tapi begitu awan hijau lagi uptrend. Nah, agak apa ya, mungkin membuat kita nggak pede ya, kayak starter tadi ya, banyak orang jangan-jangan nanti sistemnya nggak jalan gitu. Kita sering kali kan gitu, I live by it gitu. Kita harus live by the rules sehingga kita yakin bahwa kalau ini itu mesti gini. Seperti kalau kita berbuat kebaikan ya, nolong orang, ya udah tolong aja, regardless orang mengucapkan terima kasih atau enggak. Kadang ada yang ditolong malah marah-marah, dan tapi saya pokoknya berbuat baik, in the long run itu akan membantu kita ya. Nah kalau kita cuma pakai gini 3,3 dan ini sementara kena 2% aja terus. Nah kalau follow the rule yang benar ya, maksudnya enggak ini ya, bisa 11 sampai 5,45. Loh kok bisa Pak? Nah saya pakai skor. Selama skornya hijau saya akan keep. Ini merah mungkin jual, tapi kalau saya biasanya merah sekali nggak saya jual, merah kedua jual ya. Hijau lagi berani beli lagi ya. So maksimal cuannya dengan memakai skor. Oke, sekarang pakai downchain kan, originalnya itu pakai downchain ya. Nah teman-teman, downchain yang saya ajarkan ada, begitu downchainnya ini garisnya warna hijau ya, sudah ini kan swing low ya, hijau sikat aja, biarin sampai dia berubah menjadi merah. Nah, itu bisa exit dulu. Nah ini masih hijau ya, mungkin kalau ini kita bisa lupa turunnya jualnya di sini ya. Iya, tapi makanya saya buat begitu masih hijau, masih begitu merah kita jual. Nah dari kita masuk di sini jual di sini, jos ya, itu trend following, nggak bisa jual di atas ya. Nah karena saya modern market, saya adjust, jadi saya bisa, ini ada candle yang apa, biasanya kena trailing stop nih, saya sudah jual sebagian ya, kena middle downtrend jual lagi ya, dekat sini udah pasti kejual. Jadi kita adaptasi ya. Nah ini contoh lain lagi, Adaro ya, ini selama hijau jual 2 kali, bagus lagi, masuk lagi, 2 jual masuk lagi. Nah sampai sekarang jos. Jadi kita bisa dapat tren tuh sangat lumayan ya. Nah terus saja kalau misalnya kalau pakai Fearless tuh, saya kalau keluar dari awan hijau saya akan jual dulu. Nah, ini breakdown kan, kita jual dulu, lumayan kok, bagus ya, breakout ya. Nah ini kan kena dividen trap ya. Setelah itu bagus lagi. Nah belum breakdown ini jual. Nah ini kena. Anda lihat ketika sistem itu gagal, ketika trennya sideways downtrend, tapi ketika mulai uptrend ini kita beli kotos-kotos. Karena Adaro saya suka sudah sejak lama. Itulah karena biasa lihat trend following. Nah ini sama juga, selama hijau beli, turun-turun, nah ini menarik, masih hijau ya trennya, saya biasanya tetap akan apa ya, dengan ya nggak agresif, tapi begitu nanti nge-break sesuatu kayak ini, break middle downtrend, saya akan sikat ya. Nah turun-turun ya dengan profit dulu lah, kena trailing stop, break lagi beli lagi.
turun jual dulu. Ini kan soalnya juga dividen trap ya, kita udah tahu sudah mau ini kita jual dulu. Nah ini break middle downtrend sikat lah ya, turun jual dulu ya. Nah saja kalau kita hanya gitu doang nggak bisa maksimal ya, bisa sebagian saya TP sih, misalnya ini sudah wah ada candle reversal lower low ya kita jual sebagian, kenapa saya stop jual dulu. Break middle downtrend jos. Oke. Nah Doit juga sama, dengan cara yang sama Anda akan mendapatkan yang luar biasa ya. Breakout jos, breakout jos, breakout lagi. Nah ini caranya nambah positif, ini breakout beli, breakout lagi beli. Nah itu turtle at the winning position ya, bukan average down. Nah pakai ini juga sama. Nah ini selama ini garisnya ini hijau masih uptrend, begitu merah ya harus jual dulu, hijau lagi baru misalnya Pak saya ya iya ini break middle downnya sikat dulu, ini jadi hijau saya akan tambah posisi ya, ndak harus nunggu break, tapi kalau mau bagus ya nunggu break dulu, tambah boleh average up ya. Tetap intinya adalah konsisten dan disiplin, tanpa itu sebagus apapun trading system ya percuma ya. Oke, total trading strategi represent powerful example of success ya. Jadi dengan mengikuti prinsip dari trend following ya, ini very profitable. Nah kuncinya tetap disiplin, konsisten. Saya Robin, semoga berguna. Happy cuan.